wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jemaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai lagi kajian kita secara libur Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kajian kita sampai di babu adabi dukhulil khala'. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita, menuntun kita adab-adab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari bangun tidur, masuk ke toilet, ke WC, dan seterusnya. Satu persatu apa yang harus kita lakukan betul-betul dituntun oleh beliau. Kita sekarang masuk di, kemarin sudah bab adab bangun dari tidur. Jadi kita dituntun mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, macam mana dan apa saja yang zikir yang harus dibaca, kesunahan-kesunahan apa yang harus dilakukan. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya, wassahadah, wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani. Khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih Bidayatul Hidayah, babu adabi dukhulil khala', bab menerangkan tentang adab-adabnya masuk ke toilet atau WC atau tandas. Negara jiran bilang tandas. Fa idza qasadta baital ma' liqada'il hajah faqaddim fit dukhuli rijlakal yusra. Ketika engkau ingin masuk ke WC untuk membuang hajat, maka dahulukanlah kaki kirimu ketika masuk. Kiri dulu masuk. Ini kadang-kadang dah tahu, cuma tidak dipraktekkan. Jadi barang itu simpel, tahu tapi tidak dianggap penting. Cobalah bayangkan kalau kita praktekkan, kita akan selalu ingat Nabi, kita akan selalu ingat Rasulullah. Di setiap gerak kita kaitkan dengan baginda Rasulullah SAW. Begitu depan pintu Rasulullah kaki kiri dulu. Begitu pakai baju Rasulullah tangan kanan dulu. Begitu nak makan mesti pakai tangan kanan. Sekarang contoh, orang minum tangan kiri itu di hatinya tidak ada Rasulullah sudah. Kalau ada Rasulullah di situ, dia takkan Rasulullah kan pakai tangan kanan, kan begitu. Nah, itu menunjukkan orang itu lupa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi makan gini kerupuk kiri gitu. Anda macam mana? Rasulullah SAW sudah jelas-jelas melarang orang untuk makan menggunakan tangan kiri sampai lumpuh. Tak percaya manusia-manusia seperti itu masih banyak. Coba saja, karena gengsinya mesti beralasan. Ketika orang itu makan tangan kiri, kita tegur, karena gengsinya mesti dia beralasan. Seperti orang yang ditegur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditegur tuh dia malu, harga diri ini tahu ini apa
macam-macam lah pokoknya alasannya. Oh iya maaf, masya Allah, terima kasih diingatkan. Gitu. Kadang-kadang gini kan, buka sekarang sebelah kanan dibuka, nanti minumnya langsung aja. Begitu tidak merasa itu melanggar dari perintah Rasulullah SAW. Itu menunjukkan jauhnya orang tersebut dari Rasulullah. Sudah banyak nggak orang minum pakai tangan kiri? Bersepah, bukan banyak lagi, ya kan? Terbiasa dia makan gini kan, minum gini santai, nggak kerasa salah sama sekali. Padahal kalau kita kembali kepada sunnah, ini satu hal yang biasa, ya. Kesunahan kita tidak tahu. Mungkin pahala kita beribadah kepada Allah SWT di akhirat tuh mungkin ketika kita sebelum mengamalkan nih sama rata dosa dengan pahala. Ketika kita makan minum, tangan kanan, apa susah makan gini kanan, terus pegang kanan. Kenapa harus kiri? Bisa jadi karena melakukan kesunahan ini jadi timbangan kebaikan kita akan lebih berat. Itu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kemudian wa fil khuruji rijlakal yumna, ketika keluar ingat, bukan hanya ingat, praktekkan. Ini keluar WC tak coba. Di sini ada Rasulullah. Dia ketika keluar WC takkan dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Keluar kaki kanan dulu. Jadi itu selalu diingat-ingat. Makanya di situ kita harus hadirkan selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuman hanya sekedar pas tahiyat aja baca selawat. Ya, itu kalau sholat, kalau tak sholat habis, tak ada lagi nyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar, praktekkan, biasakan kaki kanan. Lupa mundur. Rasulullah, jangan bawa sesuatu yang di situ ada nama Allah Subhanahu Wa Taala atau namanya Rasulullah. Apalagi kadang-kadang baju ditulis ada di situ nama Allah atau apa ditulis, apalagi la ilaha illallah, masukkan ke dalam dosa, itu dosa, melecehkan itu artinya. Jadi kalau bawa itu lepas dulu bajunya, nggak boleh lapas. Kadang-kadang sekarang kan agak ada tren baju itu ditulis dengan lafal Allah, ya, atau apa yang isinya nama Rasulullah atau namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Contoh lagi, mencuci. Ketika mencuci baju tersebut, dia akan bercampur dengan baju lain yang najis. Mungkin ada najis kena kencing, ya, kena kencing, kena apa, digabung. Lafal jalalah kau campurkan dengan air kencing, itu menjadi hal yang tidak bagus lagi. Nah, cuci silakan, tapi hati-hati. Hati-hati, dijaga betul hal-hal seperti itu. Makanya nama Allah dan nama Rasulullah dan lafaz-lafaz yang lain, Al-Quran dan sebagainya yang mulia-mulia itu harus dijaga betul. Kadang-kadang, kadang-kadang ini ada satu masalah lagi. Keawaman orang, dia tidak menjaga kemuliaan lafaz-lafaz Al-Quran. Nanti bentar lagi ada ujian, ya, ujian sekolah. Karena di ujian itu pelajaran agama kan adalah lafaz-lafaz Allah, Al-Quran, ini segala macam. Habis itu dah selesai, lempar sana, lempar sini, tong sampah. Ini kadang-kadang untuk bikin tempe, kukus tempe. Itu tidak beradab. Hati-hati. Harus kasih pemahaman. Murid-muridnya dikasih tahu. Ini ada Al-Qur'annya, dijaga. Ya, jangan sampai dilecehkan. Wala tadkhulu hasirar ra's. Dan jangan kau masuk tanpa menutup kepala. Ini hukumnya sunnah, ya, bukan wajib.
Jadi sunnahnya ditutup kepalanya, tak pakai kain, tak pakai topi. Wala hafil qadamain, jangan nyeker, tidak pakai alas kaki. Makanya di toilet itu ketika ada sandal itu sebetulnya bukan karena apa, di antara satu sunnah. Ya, jadi kita di toilet kita pakai sandal itu kita melakukan sunnah Rasulullah. Bukan ribet lah jangan, bukan itu. Memang sunnahnya orang ketika masuk ke toilet itu sunnahnya memakai alas kaki dan menutup kepala. Nah ini kok harus menutup kepala? Jadi berdasarkan satu keterangan ini untuk menutup pintu depan tutup, kanan tembok, kiri tembok, belakang tembok. Ini ada apa istilahnya, hamba-hamba Allah yang dari pihak atas. Ini dia akan tertutup ketika orang menutup kepala, tidak bisa ikut apa ini menyaksikan. Sebenarnya begitu. Berdasarkan satu riwayat. Tapi intinya itu memang hukumnya sunnah. Sunnah. Kadang Rasulullah aja pakai kain, semacam kain handuk kecil kan gitu. Tapi kainnya kok ribet ya. Tapi sunnah. Mesti ada rahasianya di situ. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu. Faqul inda dukhuli bismillah a'udzu billahi minar rajsi an-najis al-khabisil mukhbir asy-syaithanir rajim. Ini berdasarkan satu periwayatan. Biasanya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dibaca. Wa idal khuruji ghufranak Allahumma alhamdulillahilladzi adaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menyakitiku. Kotoran itu coba dibiarkan 1 bulan di dalam. Macam mana bang? Racun. UGD lah. Jadi sebenarnya orang itu bisa buang hajat itu nikmat. Cuma kadang-kadang orang kita bisa mensyukuri. Kencing itu nikmat besar. Betapa susahnya manusia yang tak bisa kencing, tak kebayang. Ya Allah, ini nikmat ini belum disyukuri lagi nih. Makanya diantaranya doa, syukuri alhamdulillah, segala puji bagi yang telah menghilangkan sesuatu yang menyakitiku, dan wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan yang menetapkan apa yang bermanfaat bagiku. Maksudnya apa? Orang buang hajat yang sudah tak boleh dibuang, tapi yang baru makan nasi sate masih tak langsung dibuang lagi. Kan gitu, macam ada aturannya di dalamnya. Nah, yang dah selesai apa vitamin dah terserap buang. Coba tak begitu. Siapa yang bisa ngatur? Baru makan tadi nasi gulai asam pedas, makan 5 menit ke toilet dah keluar. Alamak. Tapi itu sudah aturannya Allah. Kita tengok usus tu, mutar gini. Itu kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Coba usus tu lurus saja, macam botol gitu bang. Macam mana coba? Kita begitu makan asam pedas 5 menit kita kan langsung keluar, betul tak? Ini rahasia Allah semuanya. Bisa, kenapa lah usus putar-putar macam gitu? Itu jelas bukan bikinannya manusia, dan manusia tidak bisa bikin. Pening dibandingkan semua itu ciptaan Allah. Jadi bersyukurlah kita, Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan apa yang masih bermanfaat bagiku. Ya. Kalau di dalam riwayat alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit atau sesuatu yang menyakiti dan menyehatkan aku. Itu satu riwayat boleh. Wa yang bagi an tu'iddan nabla qabla qada'il hajah wa alla tastaji'a bil ma'i fi mawdi qada'il hajah wa an tastabri'a minal bawli bi, 'Wa 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 an tastabri'a minal bawli
Sunnah dilakukan. Jadi hendaklah orang sebelum qadil hajat itu disiapkan dulu apanya nih, apa yang mau dibutuhkan untuk qadil hajat, airnya, gayungnya, disiapkan dulu. Jangan dah selesai baru dari mana air lah, macam mana? Baru nak berdiri nak ambil air, bersihkan hajat atau gayungnya, gayung. Nah, siapkan dulu semuanya dah, oke. Nah, terus wa ala tastajia bil ma'i fi maudi qadil hajat. Dan ini yang sedikit agak masalah di zaman kita ini, agak berkhilaf sunnah, jadi berbeda dengan sunnah. Jadi sunnahnya itu jangan istinja di tempat buang hajat. Kita zaman sekarang macam mana? Ya di situ buang langsung cebok di situ, ya kan? Iya atau tidak? Itu khilaf sunnah. Kenapa? Otomatis kan bahaya terpercik itu sangat rawan. Nah, sunnahnya itu mesti jangan di situ, beralih. Gitu. Jangan di tempatnya. Kalau kita kan sudah biasa kayak gitu. Apalagi sekarang ada toilet kencing berdiri itu, tak macam mana caranya. Dekat tembok kencing situ, mengenai cebok situ, airnya entah macam mana, itu tidak apa namanya, tidak masuk secara fikihnya tuh sangat susah untuk dijaga kesuciannya itu macam mana. Sudahlah di tembok nampak orang sebelah berjajar-jajar, airnya entah macam mana. Ada toilet dulu model gimana yang airnya dari bawahnya gitu cuma ke atas, ini macam mana? Akhirnya najis bisa kemana-mana. Makanya ini salah satu apa istilahnya, ini sunnah Rasulullah, maksudnya agar kita menjaga jangan sampai terkena percikan-percikan najis. Jadi kalau nak cebok itu geser gitu, geser, jangan pas di lubang toiletnya itu, karena ketika cebok itu kan air bisa mantul ke sana, mantul ke sini. Mungkin bisa selamat, tapi tetap khilafus sunnah, tetap apa ini berbeda dengan menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun memang bisa dihindari, ya kan, bisa dijamin lah, taklah ini bisa lah, tak sampai terpecik lah kan, gini. Oke, maupun begitu, tapi tetap hukumnya khilafus sunnah, menyalahi sunnah Rasulullah. Jadi sebenarnya buang di situ, ceboknya tidak di situ, geser di tempat lain gitu. Masa toilet pas-pas gini aja tak bisa gerak. Biasanya kan ada sampai sekat depan, tak samping, tak mana, itu geser lah di sampingnya sini, pas tidak di lubangnya. Nah itu, ini yang jadi masalah biasanya di kita zaman sekarang nih, yang khilafus sunnahnya itu. Nah, kemudian, nah jadi itu khilafus sunnah ya, cebok di atas tempat lubang tempat buang, itu hukumnya khilafus sunnah, tidak haram, cuma khilafus sunnah itu berbeda dengan sunnah karena akan rawan terpercik oleh najis. Wa antas tabri'a binal boli bitanahnuh wan natr, salatan. Sunnah orang ini kalau buang air kecil namanya istibra. Istibra ini apa? Istibra ini membersihkan. Istibra ini sunnah dengan cara gimana? Tanahnya apa? Gitu. Tanah ini bisa menolak sisa-sisa air kencing yang masih di saluran. Dia akan menolak. Kadang-kadang orang kadang ada orang yang punya tempat itu tapakan bisa kencing tuh, bisa istilahnya agak lep, agak ini bisa keluar. Jadi tanah dehem lah, itu sunnah 3 kali. Setelah itu nater ini diurut. Jadi diurut begini, tapi pelan-pelan 3 kali. Diurut 3 kali sunnah. Kenapa? Supaya tidak ada sisa air kencing di saluran nih. Kalau tidak, ya nanti setelah dah cebok, dah selesai,
tahu-tahu dia ujungnya terus ada setetes keluar. Nah, ini menghindari itu seperti sunnah. Kalau kita lihat sunnahnya Rasulullah ini, semuanya ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita menjaga jangan sampai terkena najis air kencing ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, amatu adzabil qabri. Jadi umumnya siksa kubur itu berasal dari air kencing. Maksudnya tidak membersihkan air kencing itu tadi. Zaman sekarang sudah nampak sekali, sangat nampak zaman sekarang. Ya, mulai dari praktek-praktek toilet gaya Eropa. Mereka toilet gitu mereka tak pakai cebok, kita ini harus cebok. Macam mana coba bayangkan? Kencing sambil berdiri terus ada begininya. Macam mana seperti itu? Yang kencing orang-orang gitu juga. Siapa lagi? Yang bikin orang gitu, yang kencing orang gitu. Ini orang ini mungkin tak betul sholat tak nih. Kalau orang tuh sholat dia tahu masalah kesucian, dia tak berani. Belum lagi masalah adab. Belum lagi masalah adab. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi dia 3 kali ya, diurutnya 3 kali ini. Nah, maksudnya ya sederhana saja, atau usah kuat-kuat bang. Usah sederhana, sekedar untuk membuang sisa-sisanya. Sunnah. Tengok macam mana Rasulullah mengajarkan supaya kita bisa bersih. Wa bimran yadil yusra ala asfalil qadim, yaitu dengan menjalankan tangan kiri, pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Istibroknya itu naternya itu pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ya dari bawah, dari bawahnya begini. Kan salurannya itu bagian bawah, jadi dari bawah. Wa in kunta bis sahra wa ba'ud an uyunin nadhirin wastatir bi syai'in wajadtahu wa la takshif aurataka qabla al-intihai ila al-mawdi'il julus. Kalau engkau berada di tanah lapang, menjauhlah dari pandangan orang-orang. Ini kencing slow aja ditengok orang banyak. Slow tanam. Sekarang bukan gitu. Sekarang yang lucu itu kan setting di tembok itu kan, habis ini kita kemana sambil kencing, bisa marah sambil kencing. Padahal sunnahnya orang buang hajat tuh menjauh dari pandangan orang. Ini tidak ada berbaris sampai berbual, yang dari mana ini anu. Oh, memang itu kisah nyata, bukan kisah fiksi itu. Jadi kalau kau berada di tanah lapang, menjauhlah dari pandangan orang-orang. Wasatir bisa ini wajah tuh, dan ketika buang hajat carilah penutup, ya, jangan terang-terangan gitu. Ada sekarang model koboi, penutup dia ban mobil, jadi kan penutup dia, kan kencing dekat ban mobil. Wala takshif auratak qabla intihai ila mawdi'il julus. Jangan kau buka auratmu sampai engkau sudah mapan di tempat engkau nak buang hajat. Pokoknya ini ada penutupnya, ini agak 50 cm ya, 50 cm. Jadi nak buka aurat tuh tunggu dulu ke bawah. Jangan lagi berdiri aurat dah buka. Orang nengoklah. Tunggu dah turun baru auratnya ini. Belum lagi masuk udah naikkan buka aurat itu. Nampak. Jangan gitu. Tunggu dah sampai kira-kira aurat jangan nampak orang. Wala tastaqbil qiblata wala tastadbirha. Jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Orang buang hajat itu jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Nah, cuma kata ulama memang kalau dia sudah dibangunkan tembok ini itu hukumnya yang mubah, tapi adabnya sebaiknya tetap jangan. Jadi kita kalau bikin rumah atau bikin toilet di masjid, usahakan jangan
menghadap ke kiblat pas dulu atau membelakanginya, gitu. Di sini oke ya, menghadap ke sana ya. Jangan menghadap ke kiblat pas jongkoknya itu atau membelakangi. Di rumah juga gitu disetting. Jangan terserah tukang, ini rumah kita. Terserah tukang pula, tukang tak tahu aturan fikih, tak tahu aturan adab seperti itu. Jadi kalau di rumah ini tadinya gini, pintunya sini, bilang Pak tukang, tolong klosetnya tuh nanti jangan orang ini menghadap ke kiblat umpamanya, atau membelakanginya jangan, tapi hadap kalau kita utara selatan. Itu lebih bagus. Nah, cuman memang ada di satu keterangan mengatakan kalau dia tembok, sudah di tembok boleh sih, nggak apa-apa. Tapi kita tetap mengatakan adab tuh tetap harus lebih, yang lebih beradab itu akan lebih bagus. Waktu bisa disetting gitu, kenapa tidak? Kenapa tidak? Walal qamar, dan jangan menghadap kepada bulan. Waktu pas ada bulan, ya, pas ada bulan menghadap ke bulan. Wala tajis fi mutahaddatsin nas, jangan kau duduk buang hajat di tempat orang-orang berkumpul ngobrol-ngobrol. Buang hajat dekat pos kamling, ya kan? Kadang tempat ada orang berteduh, ini kan buang dari situ. Begitu hujan deras orang berteduh ada semacam bangun, waduh, bau dia. Siapa orang? Karena mungkin enak di situ, pas ada orang dikencing di situ, jangan. Jadi tempat orang-orang berkumpul begitu jangan kencing. Au fi dhillihim, ataupun di tempat berteduh mereka, ya, tempat orang berteduh jangan buang hajat di situ. Zaman sekarang nih kadang-kadang aduh, itu tidak dijaga seperti itu. Justru tempat orang-orang berkumpul gitu kadang-kadang dibuang memang di situ. Jangan sampai. Kemudian wala tabul fil ma'ir raqid wala tatasajaratil musbira, jangan kau kencing di air yang tergenang. Kolam ini air tergenang, jangan kencing di situ. Jangan kencing di situ. Kan air ada yang mengalir, ada yang tergenang. Ada kolam kecap sumur, kencing di sumur, kan? Kolam mandi dia dekat kolam renang, kencing diam-diam. Memang orang tak tahu aja berenang lah, itu jeleknya kolam renang itu seperti itu. Jadi jangan sampai. Cuman mohon maaf, ada namanya satu pendapat ini Imam Az-Zahiri, mazhab Zahiri namanya. Ini mazhab Zahiri ini memang tidak tidak termasuk yang muktamad bisa digunakan. Mazhab Az-Zahiri ini dari Imam Daud Az-Zahiri, pendapatnya itu mengambil hukum dari teks-teks zahir saja. Sehingga menurut, jadi kan para ulama ini kan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ada namanya satu di antaranya Imam Daud Az-Zahiri. Ini tapi dia tidak termasuk fikihnya, ini tidak termasuk yang muktabar karena agak nyeleneh. Jadi mereka beliau ini memahami atau menetapkan hukum sesuai dengan teks. Kata Rasulullah, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang. Itu teks hadisnya. Jadi dia begini, kalau orang kencing, ya, ditaruh contoh di botol, kencing taruh di botol, habis itu botol itu dituang dekat air yang tergenang, tak apa-apa. Yang tak boleh itu kan kencing di air yang tergenang langsung. Kalau ini kan kencing di botol, itu namanya Daud Az-Zahiri. Padahal hakikatnya ujung-ujungnya kan sama, cuma direct langsung atau ditransit dulu ke botol. Nah ini namanya Daud Az-Zahiri. Makanya Daud Az-Zahiri juga berpendapat macam pernikahan itu enggak perlu wali, enggak perlu saksi. Kenapa? Wali ada perbedaan pendapat.
Ada mengatakan harus wali, ada mengatakan tidak harus wali. Saksi juga berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan harus saksi, ada yang tidak harus saksi. Kata Imam Ghazali, tak ada yang wajib, tak usah wali, tak usah saksi. Ini nikah ini berdua aja, berdua. Laki-laki sama perempuan. Kata si perempuan ini dia menikahkan dirinya kepada si laki-laki itu. Ini namanya pendapat, bang, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mas kawin sebetul cincin emas tunai. Aku terima nikahmu deh dengan mas kawin tersebut. Ini namanya pendapat Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Nah, maka ini tidak boleh digunakan karena pendapatnya apa kita ya termasuk saat itu nyeleneh lah maksudnya. Maka yang muktamad fikih itu yaitu 4 itu tadi. Sebenarnya ulama-ulama yang lain ada, cuman turun temurun keilmuannya ini terputus dari muridnya ke muridnya, kemudian pembukanya ini akhirnya tidak sampai ke kita. Kalau yang 4 imam ini sampai ke kita. Nah, ini contoh. Ini satu contoh. Jadi jangan kencing di air yang tergenang. Wala tatasajjalatil musbirah, jangan di bawah pokok yang berbuah. Enak aja pas hujan-hujan berteduh. Wah, aduh, kalau saya perut tak enaknya tuh kencing-kencing di situ. Dah tuh pergi seorang nak panen buah apa nih, bau terpijak pula. Kan tak boleh. Wala fil juhr, jangan di lubang. Ada lubang dikencing di situ. Yang di dalam, apa nih? Katanya banjir bandang, katanya keluar. Tak boleh. Itu kan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala juga. Takut di situ tak ada jangkrik, tak ada apa di situ, katanya. Macam tak ada petir, tak ada apa, kok ada banjir. Keluar yang tak boleh. Jadi hewan pun kita harus jaga, jangan kacau. Cobalah tengoklah Islam, ya. Jangankan sesama manusia, hewan saja jangan kau ganggu dia ketenangannya, ya. Kayak gitu. Itu Islam. Jadi bukan kita ini sangat-sangat, Islam itu sangat-sangat menjaga sebenarnya. Tidak, jangan sampai menjadi orang yang zalim menzalimi yang lain, sampai kencing di lubang hewan itu pun tidak boleh. Wahdharil arra salbata wa muhabbarrihi ihtirazan minar rasyaz. Hati-hati ya, buang hajat ya, terutama kencing di tanah atau benda yang keras atau di tempat bertiupnya angin. Kenapa tanah keras tuh? Dia akan mantul gitu, ya kan? Akan mantul. Jadi dengan kencing dekat batu-batu, mencar ke sana, mencar ke sini. Fi mahabir di tempat bertiupnya angin. Dia menghadap ke sana, angin dari situ. Kencing dia ke batu, katanya. Waduh, katanya balik ke Tuhan sendirilah, ya kan? Nah, masalahnya bukan apa? Habis itu dia nak sholat, macam mana? Nah, di sinilah Rasulullah macam mana menyuruh kita umatnya untuk menjaga diri, terutama dari najis ini, najis kencing ini. Karena amadul azabil qabri minhu, umumnya siksa kubur itu, kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencing, kata Rasulullah SAW. Remeh. Orang pikir dosa ini, dosa besar ini, dosa. Tapi ini ternyata sembrono dia urusan kencing. Jadi kata kebanyakan memang siksa kubur dari masalah kencing nih. Makanya hati-hati. Sudah terbukti namanya amadul azabil qabr. Jadi sampai sekarang di praktek-praktek yang tadi, di mana-mana di tempat-tempat umum, tempat-tempat ini, toilet-toiletnya. Yang kadang-kadang saya heran itu di masjid pun nggak syar'i. Heran, kan kadang-kadang ketemu tuh masjid tuh, ya udahlah masjid, tapi
bikin toilet untuk kencing itu berdiri kayak dekat itulah tempat umum. Ini masjid kok macam ini settingnya ini. Oh, yang bikin memang bukan orang paham agama, masjid. Dan banyak istilahnya seperti itu, tidak bisa seperti itu. Berdiri, ceboknya tak macam mana, terus berdekatan, tak masuk sama sekali. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna amada bil qabri min aini, baru datang hadisnya. Saya sudah baca. Sesungguhnya umumnya siksa kubur itu berasal dari air kencing, kata Rasulullah. Ini hadis nih. Jadi apa? Rasulullah SAW ini kalau ya lewat di kubur kan tahu ini sedang disiksa, dan sebagainya. Dan Rasulullah apa istilahnya? Ya tahu, dikasih tahu tentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di antara sebab-sebab umumnya para ahli kubur yang di sini itu umumnya disebabkan karena air kencing. Wattaqi bi julusika ala rijlil yusra wa la tabul qa'iman illa an darurah. Maka wattaqi ini gini. Apa kita bilang berpatokan. Apa berpatokannya apa dia? Bukan. Maksudnya nih kita nih kuat. Apa yang kita bilang nih? Bertumpu. Itu. Bertumpu ya. Bertumpulah kamu ketika duduk buang hajat pada kakimu yang kiri. Wala tabul qa'iman illa an darurah. Jangan kencing dengan berdiri kecuali karena darurat. Bertumpu sebelah kiri, pada kaki kiri. Jadi kebanyakan orang jongkok, mohon maaf, orang jongkok biasanya tumpuannya dua-duanya kan, iya kan? Mestinya tidak. Sunnahnya tuh justru dia ditumpukan ke kaki yang kiri, miring. Jadi ini ditaruh di sebelah kiri, dan itu sunnah Rasulullah. Mohon maaf, itu memang dia menjadi lebih mudah. Bukan jongkok biasa gini, tidak. Bisa jongkok apa gimana? Masa praktekkan tak enak pula, kan? Ya intinya apa? Ini kaki kita jadinya jongkoknya ini agak miring gini, jongkoknya tidak lurus, jongkok lurus. Jadi agak miring. Duduknya ini agak bertumpu ke kaki yang kiri, Pak. Jadi agak miring, tapi tak miring sangat, sedikit aja miringnya. Saya nak jongkok tak enak lah. Itu paham lah nanti. Tapi jangan miring, maksudnya jangan terlalu miring gini, tak usah. Dia sedikit aja miringnya tuh, tapi yang jelas tumpunya ini ke sebelah kiri. Itu akan lebih mudah. Itu sunnah itu. Kalau macam mohon maaf kayak kalau lurus ini kayaknya mungkin agak susah, mungkin agak karena mungkin kecepit atau gimana gitu kan. Jadi mungkin enggak. Yang jelas sunnahnya itu dia bertumbuh ke sebelah kiri. Kemudian wajma fil istijab bainal istimal hajar wal ma. Nah, ini zaman sekarang kita ada, kecuali entah orang-orang kepepet atau apa di pinggir jalan. Istinja yang paling bagus itu mengumpulkan dua hal, yaitu batu dengan air. Istinja ini pakai batu boleh, tak usah pakai air. Air saja boleh, tak usah pakai batu. Boleh dua-duanya, ya, boleh dua-duanya. Yang bagus dua-duanya. Jadi pakai batu dulu, habis itu baru siram air. Jadi macam mana Pak Cebok pakai batu? Pakai batu memang ada, dan cebok tak harus pakai air. Kan? Macam mana pula cebok tak harus pakai air? Sunnah gitu kok. Iya, sekarang kita air sebelah kita ini ada danau, ya kan?
laut kanan, utara, selatan, barat, timur, laut. Di zaman Nabi mah air bukan main susah. Jadi orang istinja itu walaupun BAB itu boleh ceboknya pakai batu dan sah untuk dibawa sholat. Tak terbayang macam mana orang cebok pakai batu. Tapi sah Pak, sah itu, bukan sah. Jadi syaratnya nanti ada, mungkin di sini apa tidak, itu dia harus pakai 3 batu atau batu yang besar tapi punya 3 sisi. Jadi di gini ya, 1 ini anggaplah ini batu besar atau batu kecil, dia butuh 3. 1 dah, ambil batu lagi 2, ambil batu lagi 3, dah kau sebagai salam air, wudhu, sholat. Macam mana kira-kira kita tuh? Itu zaman Rasulullah. Tapi mungkin zaman dulu kan macam tak ada tisu, tak ada apa ya. Zaman kita ada tisu itu sebagai pengganti batu. Ya bolehlah kalau situasi kita ini nak anggaplah mengamalkan sunnah atau karena darurat boleh. Tapi dengan syarat jangan dicampur dengan air, sama tak boleh. Mohon maaf, menyebabkan anak kecil ya. Ini mungkin anak kecil atau anak besar lah, katakan orang besar atau sendiri, itu jangan pakai tisu basah. Kalau pakai tisu basah tak jadi suci, najisnya menjadi rata. Kalau nak suci dia harus pakai tisu kering biasa. 1, 2, 3. Jadi kalau sudah bercampur air, najisnya jadi kemana-mana, tambah tidak suci. Itu higienis menurut kedokteran, tapi tidak suci menurut ilmu fikih taharah. Jadi pakai tisu biasa, tisu besar itu bisa membersihkan dan mensucikan. Allah Subhanahu wa taala alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Ini menentukan ya, hal-hal seperti ini menentukan ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.